Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang Toya yang akan membereskan masalah di kerajaan Ramis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Paus Elias Ultra memberitahu rahasia tentang kerajaan Ramis, dan tidak lama dari itu, tiba-tiba dewa kenalan dari Toya langsung menampakkan wujudnya di hadapan Paus Elias, Phyllis dan juga Toya. Dan kita panggil saja dewa ini dengan sebutan kakek dewa, karena Toya sendiri memanggil dewa ini dengan sebutan kakek dewa. Dan Toya yang melihat kakek dewa, dia pun menjadi sedikit terkejut, dan dia beranggapan bahwa selama ini kakek dewa itu sudah melihat semua kejadian sepanjang waktu. Sehingga dia saat ini menampakkan dirinya ke hadapan mereka, karena Paus Elias sangat ingin bertemu dengan seorang dewa sungguhan. Dan Paus Elias Ultra yang melihat kakek dewa, dia pun langsung bertanya kepada Toya, siapakah orang yang ada di hadapannya? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah seorang dewa yang asli. Paus Elias Ultra yang mengetahui hal itu, dia pun langsung melihat ke arah kakek dewa dengan tatapannya sangat takjub. Bahkan untuk membuat Elias semakin yakin, Toya pun lalu meminta kakek dewa untuk mengeluarkan aura dewa miliknya. Dan saat kakek dewa mengeluarkan auranya, hal itu akhirnya membuat tubuhnya langsung bersinar. Dan itu membuat Paus Elias akhirnya percaya jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah seorang dewa yang asli. Karena saat aura itu dipancarkan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa sangat berat dan sangat tertekan oleh aura itu. Bahkan hal itu membuatnya langsung tertunduk. Dan perlu diketahui bahwa aura seorang dewa sangat berpengaruh bagi manusia. Dan setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada kakek dewa, kenapa hanya dia saja yang tidak terkena dampak dari aura dewa? Padahal semua manusia bisa merasakan dampaknya yang sangat kuat. Dan kakek dewa lalu menjawab bahwa yang dialami Toya saat ini adalah masalah yang sangat aneh. Karena seharusnya semua manusia yang terpapar oleh aura dewa, mereka semua akan merasakan dampak yang sangat berat dari aura itu. Dan hal itu dapat membuat para manusia langsung mengeluarkan perasaan tunduk dan juga kagum. Tetapi anehnya, Toya malah tidak terkena dampak sama sekali. Dan setelah itu, kakek dewa pun lalu memikirkan tentang hal ini. Dan dia pun akhirnya menyadari sesuatu. Lalu setelah itu, kakek dewa pun langsung menghentikan waktu untuk sementara, agar Paus Elias dan juga Phyllis tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Lalu setelah itu, kakek dewa pun langsung menjelaskan kepada Toya tentang alasan kenapa Toya tidak terkena dampak dari aura dewa. Dan semua itu adalah karena dulunya saat Toya mati dan akan dipindahkan ke dunia lain, yang bertanggung jawab atas proses reinkarnasi Toya adalah dirinya. Tetapi pada saat itu, ternyata dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Karena biasanya, jika dia ingin menghidupkan orang mati, maka dia akan mulai memperbaiki tubuh fisik dan juga spiritual dari orang itu, menggunakan energi dari dunianya, sehingga dia akan menjadi manusia lagi. Tetapi, saat dia ingin menghidupkan Toya lagi dan memindahkan Toya ke dunia lain, ternyata dia telah lupa untuk melakukan hal itu. Dan malahan, saat Toya dipanggil ke dunia dewa, Toya telah diciptakan ulang dengan tubuh fisik dan juga spiritual, menggunakan energi dari dunia dewa. Bahkan saat Toya ingin diturunkan ke dunianya yang baru, ternyata kakek dewa telah lupa
untuk merubah tubuh fisik dan juga spiritual milik Toya untuk menjadi seorang manusia. Sehingga saat Toya dipindahkan ke dunianya yang baru, dia masih memiliki tubuh fisik dan juga spiritual yang mirip seorang dewa. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tapi Toya lalu bilang kepada kakek dewa bahwa dia masih bisa merasakan sangat lelah dan juga masih bisa terluka. Dan hal itu membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya memiliki tubuh fisik dan juga spiritual seperti dewa. Dan kakek dewa pun lalu menjawab bahwa hal itu kemungkinan karena saat ini Toya baru 1 tahun dipindahkan ke dunia manusia, sehingga kekuatan dewanya belum bangkit sepenuhnya. Tetapi nantinya kekuatan itu akan bangkit secara perlahan-lahan, dan selama kebangkitannya, maka Toya pasti akan merasakan jika kekuatannya akan semakin kuat setiap harinya. Dan kakek dewa juga bilang kepada Toya bahwa Toya tidak perlu mempermasalahkan hal itu. Dan kakek dewa juga menyuruh Toya untuk menganggapnya sebagai anugerah. Dan walaupun nantinya Toya akan membangkitkan kekuatan unik seperti seorang dewa, tetapi hal itu bukanlah masalah. Dan untuk sekarang, Toya bisa disebut sebagai anak dewa. Dan saat kekuatan Toya telah bangkit, Toya boleh menghubunginya kembali. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada kakek dewa, apakah dia tahu tentang monster frase. Tetapi sayangnya kakek dewa tidak mengetahui tentang frase, karena seorang dewa tidak mengurusi urusan dari dunia manusia. Dan apapun yang terjadi di dunia manusia, semuanya adalah urusan dari manusia. Dan dewa tidak akan ikut campur. Dan setelah pembicaraan mereka selesai, kakek dewa pun langsung menjalankan waktunya kembali. Dan setelah itu, waktu untuk Paus Elias dan juga Phyllis langsung kembali seperti normal, dan mereka dapat bergerak kembali. Dan setelah itu, kakek dewa pun langsung menyuruh mereka untuk mengangkat kepalanya, dan menyuruh mereka untuk berhenti bersujud. Dan kakek dewa bilang kepada Paus Elias bahwa dia sudah mendengar semua masalahnya. Dan dia juga sangat prihatin dengan keadaan yang dijalani oleh Paus Elias, karena dia harus hidup dengan menanggung kebohongan. Tetapi kakek dewa juga bilang kepada Paus Elias bahwa setelah ini semuanya akan baik-baik saja. Dan Paus Elias yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada kakek dewa, apakah kakek dewa sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kerajaan Ramis. Tetapi kakek dewa lalu bilang kepada Paus Elias Ultra bahwa yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Toya, Phyllis dan juga Elias. Karena ini adalah dunia mereka, dan merekalah yang harus bertanggung jawab untuk menangani semua masalahnya. Tetapi Paus Elias lalu bilang kepada kakek dewa bahwa menyingkirkan kardinal secara langsung dan memberitahukan semua orang tentang kenyataan yang sebenarnya, hal ini akan berdampak buruk bagi kerajaan dan juga semua orang yang selama ini percaya kepada Dewa Lars. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Toya lalu memberikan sebuah ide kepada mereka bahwa ada satu-satunya cara untuk membuat keadaan tetap terkendali. Dan cara itu adalah memunculkan sosok dewa yang benar-benar ada, sehingga semua orang akan lebih percaya kepada dewa yang mereka lihat sendiri. Dan kakek dewa yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Bahkan dia juga percaya kepada Toya. Dan kakek dewa pun langsung menyerahkan semuanya kepada Toya. Tetapi sebelum itu, kakek dewa lalu menyarankan kepada Toya bahwa dia pertama-tama harus membereskan pusat dari masalah ini. Dan pusat dari masalah ini adalah seekor monster roh jahat yang ada di bawah lantai mereka saat ini. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak tahu tentang hal ini. Tetapi Paus Elias langsung memberitahu Toya tentang hal ini. Paus Elias bilang kepada Toya bahwa di bawah lantai mereka ini adalah tempat roh jahat yang telah dipanggil oleh Ramis. Karena saat roh jahat itu semakin besar, dia pun lalu menyatu dengan Ramis. Lalu para kardinal langsung menyegelnya dan menaruhnya di bawah lantai mereka saat ini.
Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi kakek dewa langsung memberikan peringatan kepada Toya bahwa Toya harus segera mengatasi masalah ini, karena segel dari monster itu sudah sangat tua dan sebentar lagi akan terlepas. Lalu setelah itu, kakek dewa pun langsung pamit dan langsung menghilang. Dan tidak lama, Toya pun lalu merasakan jika segel roh jahat itu sudah terlepas. Dan Toya yang menyadari hal itu, dia pun dengan cepat langsung membawa Paus Elias dan juga Phyllis untuk segera keluar dari ruang bawah tanah. Dan setelah mereka berhasil keluar, Paus Elias pun langsung menyuruh semua orang untuk mengungsi ke tempat yang aman. Tetapi sayangnya, sebelum dia bisa memperingatkan semua orang, ternyata monster roh jahat itu sudah muncul ke permukaan. Dan hal itu membuat semua orang menjadi sangat panik dan juga ketakutan. Lalu setelah itu, monster itu pun mulai berteriak dan mulai mengamuk. Bahkan monster itu mulai menghancurkan kota. Dan semua orang yang melihat monster itu, mereka menganggap monster itu sebagai dewa yang jahat. Tetapi bodohnya semua orang malah berdoa kepada Dewa Lars. Dan mereka berharap bahwa Dewa Lars akan membantu mereka untuk mengalahkan dewa jahat ini. Tetapi karena kejadian ini, Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Dan ide itu adalah untuk merubah kepercayaan semua orang terhadap Dewa Lars dengan memunculkan dewa yang lainnya dan akan memberikan mereka ajaran yang lebih baik. Dan hal ini akan sangat berguna untuk kerajaan Ramis. Tetapi di sini, Toya sedikit agak ragu, karena apa yang dia lakukan sebenarnya adalah menipu banyak orang. Tetapi Toya lalu berpikir bahwa dia menipu semua orang dengan tujuan yang lebih baik, dan melepaskan mereka semua dari belenggu manipulasi pikiran yang dilakukan oleh roh jahat, sehingga mereka tidak akan lagi hidup di bawah tekanan dan juga pengendalian pikiran. Dan Toya pun lalu memberitahukan semua rencananya ini kepada Paus Elias dan juga Phyllis. Dan Paus Elias yang mendengar hal ini, dia pun langsung setuju untuk melakukan semua rencana ini. Setelah itu, rencana pun akhirnya dimulai. Dan pertama-tama, Toya akan merubah tampilan dirinya menjadi tampilan seorang dewa, dengan merubah wajah dan juga tubuhnya, agar terlihat seperti layaknya seorang dewa. Dan setelah semua persiapannya selesai, Toya pun langsung memproyeksikan wujudnya kepada semua orang menggunakan sihir Mirage. Lalu setelah itu, Toya yang saat ini sudah dalam wujud dewanya, dia pun langsung bertarung melawan monster roh jahat. Dan untungnya di sini, Toya bisa mengalahkannya dengan sangat mudah dengan menggunakan sihir andalannya, yaitu Shining Javelin. Dan pertarungan itu dilihat oleh semua orang yang ada di kerajaan Ramis. Dan semua orang yang melihat jika monster roh jahat telah dikalahkan, mereka pun langsung bersorak dengan sangat gembira. Dan mereka mengira bahwa dewa yang telah menyelamatkan mereka adalah Dewa Lars. Tetapi setelah itu, Toya pun langsung membuat layar proyeksi yang disiarkan ke seluruh kerajaan Ramis. Dan dia pun lalu bilang kepada semua orang bahwa mereka semua adalah orang yang bodoh, yang tidak menyadari kebenarannya. Dan setelah itu, disinilah sandiwara akhirnya dimulai. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir gate miliknya untuk memindahkan Paus Elias langsung ke hadapannya. Agar semua orang yang melihat hal itu, mereka seolah-olah menganggap Elias adalah utusannya. Dan Paus Elias yang sudah tahu bahwa dewa yang ada di hadapannya saat ini adalah Toya, dia pun lalu berpura-pura bertanya kepadanya, apakah dia adalah dewa cahaya, yaitu Dewa Lars. Dan Toya yang sedang dalam wujud dewa palsunya, dia pun lalu menjawab bahwa memang benar dia adalah dewa cahaya, tetapi namanya bukan Lars. Dan di dunia dewa, tidak ada dewa yang namanya Lars. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terguncang. Karena ternyata selama ini, Dewa Lars itu tidak ada. Dan mereka telah memuja dewa yang salah. Lalu setelah itu, Toya yang saat ini sedang dalam wujud dewanya, dia pun langsung bilang kepada semua orang yang ada di sana
bahwa dia memiliki sebuah wahyu yang akan dia berikan kepada utusannya, yaitu Paus Elias Ultra. Dan setelah itu dengan cepat, Toya pun langsung memegang dahi dari Paus Elias, seolah-olah Toya sedang memberikan sebuah wahyu kepada Paus Elias. Dan untuk menambah kedramatisannya, Toya pun langsung mengeluarkan sihir cahaya, agar seolah-olah wahyu itu sudah terukir di kepala Paus Elias. Dan tidak lama, cahaya itu pun langsung menghilang. Dan Paus Elias langsung bersujud di hadapan Toya, yang saat itu masih dalam wujud dewa palsunya, agar semua orang semakin yakin dengan semua hal yang telah terjadi. Lalu setelah itu, Toya yang masih dalam bentuk dewa palsunya, dia pun lalu bilang kepada semua orang bahwa dia juga akan menghukum orang-orang yang telah berdosa. Dan orang-orang ini telah secara terang-terangan melakukan tindakan kejahatan dengan menipu banyak orang dan berdalih untuk keadilan. Lalu Toya pun dengan cepat langsung menggunakan sihir Gate miliknya untuk memindahkan orang-orang itu ke hadapannya, agar semua orang tahu bahwa merekalah penjahat yang sebenarnya. Dan orang-orang ini adalah para kardinal, termasuk Kardinal Zeon dan juga Kyurei. Dan setelah itu, mereka pun langsung bersujud di hadapan dewa palsu Toya. Bahkan Zeon dengan ketakutan, dia pun langsung bilang kepada dewa palsu Toya bahwa dia adalah pengikut dewa yang paling taat. Tetapi Toya lalu bilang kepada semua orang bahwa mereka ini adalah orang yang sangat menyedihkan, karena telah menuduh seorang gadis baik sebagai seorang vampir dan telah menjatuhi gadis itu dengan hukuman mati. Dan mereka juga telah memenjarakan Paus Elias ke penjara yang sangat kotor. Dan semua kejahatan mereka ini tidak akan luput dari pandangan dewa. Para kardinal yang mendengar hal itu, mereka pun langsung terdiam dan ketakutan. Lalu setelah itu, dewa palsu Toya pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera bertobat. Bahkan Toya juga menggunakan sihir pelumpuh kepada mereka, agar mereka tidak bisa bergerak. Lalu dewa palsu Toya bilang kepada Paus Elias bahwa dia akan menyerahkan keputusan hukuman para kardinal kepada Paus Elias. Dan Paus Elias yang mendengar itu, dia pun dengan patuh langsung setuju. Dan setelah itu, Toya pun memutuskan untuk segera mengakhiri sandiwara ini. Tetapi sebelum pergi, dewa palsu Toya pun langsung memanggil pasukan Valkyrie miliknya yang memiliki sayap seperti malaikat, agar semua orang yang melihat kejadian ini, mereka akan berpikir bahwa dewa yang mereka lihat saat ini adalah dewa cahaya yang sebenarnya dan bukan dewa Lars. Dan dalam sekejap, dewa palsu Toya pun langsung menghilang. Dan setelah dewa palsu Toya pergi, Paus Elias pun langsung bilang kepada semua orang bahwa pihak kerajaan akan bertanggung jawab penuh atas semua kejahatan yang dilakukan oleh para kardinal. Bahkan mereka juga berjanji bahwa mereka akan bertobat dengan semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan semua warga kerajaan Ramis yang mendengar hal itu, mereka pun langsung bersorak dengan penuh kegembiraan. Sedangkan Toya yang menyaksikan hal itu dari kejauhan, dia pun merasa sangat lega karena masalah sudah selesai. Dan Toya pun lalu memutuskan untuk kembali ke tempat Kohaku dan juga Phyllis yang saat ini sudah menunggunya. Dan setelah Toya sampai di sana, Phyllis pun langsung berterima kasih kepada Toya karena Toya sudah menyelesaikan masalah yang ada di kerajaan Ramis. Tetapi Toya lalu bilang kepada Phyllis bahwa Phyllis tidak perlu berterima kasih. Dan kakek dewa juga sebelumnya telah memintanya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Paus Elias dan juga Phyllis karena semua masalah yang telah terjadi di kerajaan Ramis. Tetapi Phyllis langsung bilang kepada Toya bahwa hal ini bukanlah masalah, karena saat ini dia sangat yakin jika dewa pasti akan mengawasi mereka. Dan setelah semua masalah selesai, Toya pun langsung pulang ke kerajaan Brunhild. Tetapi sebelum itu, untuk berjaga-jaga, Toya pun langsung memberikan sebuah gerbang gate kepada Paus Elias dan juga Phyllis, agar mereka bisa saling berkunjung dengan cepat jika ada masalah di kemudian hari. Beberapa hari kemudian, setelah kekacauan yang terjadi di kerajaan Ramis,
tiba-tiba muncullah sebuah rumor yang telah tersebar di berbagai negara. Dan rumor itu mengatakan jika telah munculnya seorang dewa di kerajaan Ramis. Dan dewa itu lalu membunuh dewa jahat yang selama ini ada di sana. Untuk negara yang tidak percaya kepada dewa, mereka hanya menganggap rumor ini sebagai propaganda. Dan saat ini kerajaan Ramis telah merubah ajaran mereka untuk memuja dewa cahaya. Dan mereka juga telah menghapuskan nama Lars di dalam ajaran mereka. Dan semua cerita tentang dewa Lars akhirnya dihapuskan. Bahkan setelah itu, kerajaan Ramis langsung mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada kerajaan Brunhild. Dan utusan itu ternyata adalah Phyllis. Dan Phyllis juga saat ini telah diangkat sebagai seorang kardinal. Lalu Phyllis langsung menyampaikan pesan dari Paus Elias jika kerajaan Ramis telah memutuskan untuk membuat hubungan diplomasi dengan kerajaan Brunhild. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Toya pun langsung menyetujuinya. Karena Toya sangat tahu bahwa membuat hubungan dengan negara lain adalah hal yang sangat penting. Dan dengan ini akhirnya terciptalah hubungan diplomasi antara kerajaan Brunhild dan juga kerajaan Ramis. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.